we start our morning devotion, let's sing a song, Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Now, before we listen to God's words, let's pray. Jesus, thank you for today. Now we want to listen to your words. Please guide my friends and Miss Yani that wants to lead us. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Please, Miss Yani. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Elin yang sudah memimpin pembukaan Renami di pagi hari ini. Anak-anak, renungan awal minggu kita pada pagi hari ini diberi tema Tidak Ada Lagi Pemisah. Dan bacaannya terambil dari Matius 27 ayat 51 sampai dengan 56. Mari bersama-sama kita membaca terlebih dahulu ayat renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Matius 27 ayatnya yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat benda yang ada di gambar ini? Nah, Miss yakin bahwa anak-anak pasti merasa asing dengan benda yang ada di dalam gambar ini. Tetapi percaya atau tidak, benda yang ada di gambar ini adalah handphone pada tahun sekitar 2000-an. Nah, pada masa itu teknologi belum terlalu berkembang seperti saat ini. Sehingga handphone yang ada di gambar ini adalah benda yang paling canggih pada masa itu. Handphone ini hanya berguna untuk telepon ataupun untuk mengirim pesan singkat yang sering dikenal dengan SMS. Pilihan gamenya pun sangat-sangat terbatas dan handphone ini tidak bisa digunakan untuk browsing, nonton YouTube, apalagi untuk membuka internet. Nah, tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi masa kini, handphone yang dulunya hanya bisa dipakai untuk telepon dan juga SMS, kini berkembang menjadi smartphone yang saat ini kita kenal.
Smartphone pada masa kini bisa membuat hidup kita menjadi lebih mudah, karena dengan adanya smartphone, kita tidak hanya bisa menelepon ataupun mengirim pesan singkat, tetapi kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa memilih banyak sekali games, kita bisa melakukan video call atau chat menggunakan WhatsApp, kita bisa melakukan browsing di internet, nonton YouTube, dan kita pun bisa mencari segala macam informasi yang kita butuhkan hanya lewat sebuah handphone. Nah, anak-anak, keberadaan teknologi yang saat ini sudah sangat maju membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Ternyata perubahan teknologi bukanlah satu-satunya hal yang membuat perubahan besar di dalam kehidupan manusia. Ada satu lagi peristiwa yang membuat perubahan begitu besar di dalam kehidupan manusia. Apakah anak-anak tahu peristiwa apa itu? Betul sekali. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia dan juga peristiwa kematian Tuhan Yesus juga membawa perubahan yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan manusia. Ayat renungan kita pagi hari ini menceritakan tentang sebuah tirai yang ada di bait suci yang terbelah menjadi dua dan terjadi gempa bumi yang begitu hebatnya. Jika anak-anak membaca ayat ini secara lengkap di rumah, maka anak-anak bisa mengetahui bahwa peristiwa ini terjadi seketika saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib. Pada masa dahulu, di bait suci, ada sebuah ruangan yang khusus disediakan untuk tempat menyembah Tuhan. Dan ruangan ini diberi nama Ruang Maha Kudus. Pada masa itu tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ruang Maha Kudus. Hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan Tuhan sajalah yang boleh masuk ke dalam Ruang Maha Kudus untuk berdoa, untuk memberi persembahan, dan juga untuk mendengar sabda atau suara Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, terjadi sebuah peristiwa yang begitu aneh. Terjadi gempa bumi yang hebat dan juga di bait suci, tirai atau kain pemisah antara ruang kudus dan juga ruang maha kudus secara tiba-tiba terbelah dan sobek menjadi dua. Hal ini tentu saja membuat banyak orang kaget, terutama para imam dan juga para prajurit yang saat itu menyaksikan kejadian tersebut. Lewat peristiwa ini, banyak orang menjadi percaya tentang apa yang Tuhan Yesus kabarkan selama ia hidup. Dan banyak orang yang menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Peristiwa sobeknya kain atau tirai pemisah antara ruang kudus dan maha kudus memberitahukan kita tentang dua hal. Yang pertama adalah bahwa kematian Tuhan Yesus telah menghancurkan pemisah di antara manusia dan juga Tuhan. Pada masa itu tidak sembarang orang bisa datang untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi dengan sobeknya tirai pemisah ini, secara tidak langsung ingin mengatakan pada orang-orang pada masa itu bahwa siapa saja boleh datang dan bebas datang untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tidak ada lagi pembeda siapa yang boleh datang untuk berdoa kepada Tuhan dan siapa yang tidak boleh datang kepada Tuhan. Semua orang boleh datang. Semua orang bisa datang untuk berdoa kepada Tuhan. Peristiwa ini tidak hanya membawa perubahan pada orang-orang pada masa itu, tetapi juga perubahan dalam kehidupan kita pada masa kini.
Kematian Tuhan Yesus membawa perubahan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita semua saat ini bebas datang kepada Tuhan. Apa buktinya? Pertama, setiap orang pada masa sekarang bebas berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Siapapun, dimanapun, kapanpun kita berada, kita bebas untuk datang di dalam doa kepada Tuhan. Saat ini setiap orang, siapapun dia, baik anak kecil, orang dewasa, ataupun kakek nenek, bisa dengan bebas mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya yang tercatat di dalam Alkitab. Siapapun bisa membacanya, siapapun bisa mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Dan bukti ketiga bahwa kematian Tuhan Yesus membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita adalah siapa saja boleh datang dan memuji nama Tuhan. Tidak seperti pada masa lampau, hanya orang-orang tertentu yang boleh datang untuk memuji, berdoa, dan juga mendengarkan suara Tuhan. Pada masa kini, lewat kematian Tuhan Yesus telah menyobek tirai pemisah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga siapapun itu boleh bebas datang, berbicara, mendengar suara Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Kematian Tuhan Yesus telah membawa anugerah yang begitu besar kepada kita. Lewat kematiannya kita diberikan kebebasan. Kebebasan untuk mengenal dan juga datang semakin dekat kepada Tuhan. Mari anak-anak, jangan kita sia-siakan anugerah dan kebebasan yang sudah Tuhan berikan ini. Mari kita luangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita, bersekolah ataupun mengerjakan tugas. Mari kita menyisihkan 5-10 menit waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita menyisihkan 5-10 menit waktu kita untuk mendengar suara Tuhan dengan cara membaca firman-Nya. Mari kita luangkan sedikit dari waktu kita untuk datang dan memuji nama Tuhan, bersyukur atas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ingat, tidak ada lagi pemisah antara kita dan juga Tuhan. Mari anak-anak, kita gunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk menjadi semakin dekat dengan Dia. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan sama-sama berdoa, dan kita akan menutup doa penutup kita dengan bersama-sama menaikkan doa, mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman hari ini. Kami anak-anak-Mu kembali diingatkan bahwa lewat kematian-Mu, Engkau telah menghapuskan, Engkau telah menghancurkan setiap pemisah yang ada di antara Tuhan dan juga kami manusia yang berdosa ini. Kami percaya lewat kematian-Mu, dosa-dosa kami telah diampuni dan kami dilayakkan untuk datang semakin dekat, bercakap-cakap dan juga mendengarkan keinginan Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan, ajari kami semua untuk dapat meluangkan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk datang kepada Tuhan, menjadi semakin dekat, menjadi semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Kami ingin memulainya dengan mengucap syukur atas kehidupan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan untuk bisa bersekolah dan belajar, kami syukuri semua itu lewat kehidupan kami setiap hari, lewat sungguh-sungguh belajar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur atas guru-guru yang Tuhan berikan untuk mengajari kami. Kami bersyukur atas orang tua yang Tuhan berikan untuk kami. Semua ucapan syukur ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, renungan awal minggu kita telah selesai. Selamat mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.